Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan dilihat dari sisi syariat agama atau dari sisi Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah korelasinya terhadap kesehatan, atau dengan dibalik, bagaimana korelasinya kesehatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena selama ini seolah-olah yang kita pelajari di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya muara tentang ubudiyah atau ibadah maghrib. Setelah itu kita coba untuk menjabarkan dari berbagai sumber. Dalamnya ada pakar-pakar yang sudah merumuskan pembahasan-pembahasan yang akan saya sampaikan nanti. Judulnya adalah Islam, Kesehatan, dan Pengobatan. Pertama, ajaran Islam dan syariatnya menyerukan untuk menjaga kesehatan ruhiyah, kesehatan fisik, dan kesehatan jiwa. Islam mendorong untuk bisa mencapai kesehatan yang sebaik-baiknya selama di dunia ini. Hal itu menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat kuat antara ajaran Islam dengan kesehatan dan para ahlinya secara jelas. Di antara ajaran Islam tersebut adalah apa yang disebut pengobatan dengan ruqyah, herba, dan makanan, dan pengobatan untuk penyakit-penyakit ruhiyah dan badan, dan apa-apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW berupa prinsip-prinsip kesehatan dan beberapa aspeknya yang beraneka ragam. Sangat mungkin untuk menguatkan kembali pemahaman tersebut dalam serial daurah ini dengan tema gangguan jin, sihir, ain, dan hasad serta cara mengobatinya. Kedua, beberapa ulama telah menulis sebuah kitab yang sangat berharga, kitab yang membahas masalah kesehatan, seperti kitab yang berjudul At-Tibbun Nabawi karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan juga Imam Al-Zahabi dengan judul yang sama. Dari sini sesungguhnya terlihat bahwa Islam memberikan perhatian yang baik terhadap masalah kesehatan, baik jiwa, ruhiyah, dan badan. Sebagai contoh, kita temukan dalam ajaran Islam tentang sholat dan beberapa ajaran sebelum sholat dilakukan seperti bersuci, taharah, membersihkan kotoran yang keluar dari tubuh, istinja, berwudu, penggunaan siwak. Semua itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan manusia, kesucian ruhnya, dan kebersihan badannya. Semua rangkaian perbuatan itu akan menjauhkan manusia dari berbagai penyakit kejiwaan dan penyakit badan. Dr. Fa'ad bin Dauyan As-Suhaimi, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, dalam disertasinya untuk meraih gelar magister menjelaskan, Islam telah memberi perhatian sangat besar terhadap jasad dan upaya menjaganya, baik yang terkait dengan upaya menjaga badan agar tidak terkena penyakit, atau yang terkait dengan upaya mengobatinya setelah terkena penyakit. Maka siapapun yang memperhatikan sebagian hukum-hukum Islam, saya dia akan mendapatkan hikmah yang sangat jelas dari hukum-hukum tersebut dalam menjaga jiwa dan raga manusia. Ketiga, perhatian Islam terhadap masalah berobat. Rasulullah SAW memerintahkan manusia untuk berobat ketika terkena penyakit, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah Ta'ala lam yunzil da'an illa anjalahu lahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu illa sam wa huwal maut. Artinya,
Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan pula obatnya. Mengetahui obatnya orang yang mengetahuinya, dan tidak mengetahuinya orang yang tidak mengetahui kecuali asam, yaitu kematian. Imam Al-Munawi menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan penyakit melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pula obatnya. Mengetahui obatnya orang yang mengetahuinya, dan tidak mengetahuinya orang yang tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberitahukan kepada orang yang akan menggunakan obat tersebut, baik melalui perantara maupun tidak. Lalu orang tersebut menggunakan obat tersebut sesuai arahan dan tepat pada waktunya, sehingga orang tersebut sembuh. Namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud membinasakannya, maka Dia akan membuat orang tersebut tidak akan menemukan obatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi orang tersebut menemukan obatnya, sehingga dia binasa. Semua itu sesuai dengan kehendaknya dan kebijaksanaannya, sesuai dengan ilmu Allah. Dua penulis kitab Fathul Haq Al-Mubin fi ilasi asyarhi wa syikr wal ain menjelaskan nas-nas yang mendorong untuk berobat sebagai berikut. Nas-nas tersebut mengandung beberapa perkara, diantaranya: 1. Menguatkan jiwa orang yang sakit dan menguatkan dokter. Hal itu terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit, melainkan Allah pula yang menurunkan obatnya. Rawahu hadis Bukhari dan Muslim. 2. Mendorong untuk mengerahkan segenap kemampuan untuk berobat dalam rangka memperoleh kesembuhan. Hal itu terdapat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ya wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Hadis riwayat Usamah bin Suraik, diriwayatkan dalam Imam Bukhari nomor hadis 291. 3. Sesungguhnya mengerahkan segenap kemampuan mengupayakan berbagai sebab itu hasilnya tidak selalu sesuai usahanya, karena kadangkala orang yang sakit itu berobat namun tidak mendapatkan kesembuhan disebabkan banyak faktor. 4. Dianjurkannya berobat dengan ruqyah syariah. 5. Segala sesuatu itu sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Keempat, Islam sangat memperhatikan masalah pengobatan, kesehatan, dan orang yang mengerti tentang pengobatan atau ahlinya. Islam betul-betul sangat memperhatikan masalah pengobatan dalam kehidupan manusia. Bagaimana tidak? Pengobatan kesehatan adalah salah satu aspek yang membuat seorang mukmin kuat badan dan akalnya. Pengobatan atau kesehatan juga membuat seorang mukmin mampu bangkit dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai macam ketaatan dan beragam bentuk dan caranya. Perlu Anda ketahui bahwasanya pengobatan sebelum Islam datang berdasarkan kepada kepercayaan yang bersifat mitos, khurafat, dan mantra-mantra sihir. Kelima, kehebatan Islam dalam memberikan dan menjelaskan kaidah-kaidah dan dasar-dasar yang utama ilmu pengobatan. Di antara yang membuat kagum dan heran para ilmuwan adalah mereka mendapati berbagai macam informasi pengetahuan berharga tentang kesehatan. Informasi berharga tersebut terus-menerus terbukti kebenarannya. Berdasarkan penelitian dan pengkajian oleh para ahli, diakui bahwa informasi itu benar dan tepat. Informasi berharga tersebut dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam pengobatan dan upaya meraih kesembuhan. Keenam, mempelajari pengobatan dengan segala spesialisasinya akan mengantarkan orang yang mempelajarinya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memperdalam pandangan tentang hakikat manusia ini yang dianggap sebagai mukjizat ilahi di luar perkiraan dan bayangan dirinya sendiri. Seorang dokter dibandingkan dengan yang lainnya adalah orang yang paling banyak mengetahui tentang sesuatu yang mengagumkan yang terjadi di hadapannya. Sesuatu tersebut sulit untuk diperkirakan, dibayangkan, dan dipahami.